Rekan Dakta di pukul 8.09 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta saatnya kita masuk dalam bincang edukasi bersama IMI Bekasi. Ini setiap Agustus di awal pekannya ada kegiatan Pekan Menyusui Sedunia. Nah, tentunya kita akan membahas di pagi hari ini bersama Yang Her, ini pendiri ataupun founder dari IMI Bekasi. Assalamualaikum Yang Her. Waalaikumsalam Mbak Ufin. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar Dakta. Sehat Eyang ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik. Ini spesial sekali di bulan Agustus, IMI memperingati hari Pekan Menyusui Sedunia, antara tantangan dan juga dukungan. Nah, tentunya kegiatan apa saja yang Her di awal pekan di bulan Agustus ini, acara yang cukup meriah dan mengedukasi, silakan. Iya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu biasanya di dunia per-ASEAN kita merayakan yang namanya Pekan Menyusui Sedunia. Nah, ini memang dikoordinir oleh Aliansi Dunia untuk Aksi Menyusui. Nah, di tema setiap tahun temanya selalu berubah gitu, dan tema di tahun ini adalah berperan lebih untuk menyusui dengan mendukung dan mengedukasi. Jadi seperti yang sekarang saya lakukan ini adalah memberikan informasi kepada teman-teman ibu menyusui gitu. Kenapa sih harus menyusui? Apa sih tantangan-tantangan yang menyusui itu ada atau enggak gitu. Bagaimana kita bisa meminimalisasikan tantangan itu? Tentunya kita dengan mencari dukungan-dukungan. Seperti itu Mbak Ufin. Baik. Nah, untuk kegiatan dari IMI Bekasi di Pekan Menyusui Sedunia apa saja yang Her? Di IMI Bekasi sendiri kita biasanya mengadakan seperti ini ya, informasi. Kemudian nanti tanggal 5 juga ada Ketua IMI Bekasi, Mbak Winnie, juga akan mengadakan bincang ASI dengan Rumah Sakit Permata kalau nggak salah ya. Monggo disimak di IG IMI. Terus puncaknya, nah ini yang harus ini ya, jangan sampai lewat ya, tanggal 7 Agustus nanti hari Minggu jam 7 sampai jam 9 IMI Bekasi akan ada di GOR Bekasi dengan temanya adalah kampanye payung putih. Jadi nanti kalau teman-teman jalan di di hari Minggu nanti di depan GOR ada ibu-ibu bawa payung putih bergambar nenen. Nah, itu adalah IMI Bekasi. Silahkan mampir. Di situ banyak konselor-konselor IMI Bekasi yang siap menunggu curhat-curhat dari teman-teman tentang menyusui dan bagaimana mencari dukungan. Iya, baik. Nah, ini tidak hanya di Bekasi bawa payung putih bergambar tersebut, tapi di Jakarta juga ada ya, Eyang ya? Iya. Pusatnya kalau di Jakarta di CFD ya, di Sudirman juga sama gitu. Artinya kalau di pusat di semua daerah di seluruh Indonesia kita mengkampanyekan dukungan untuk menyusui. Baik. Nah, yang kan selaku founder IMI Bekasi yang sudah sepuh ya, bisa menginspirasi awal mulanya. Nah, tantangan dan juga dukungan untuk ibu menyusui ini bagaimana, Eyang Her? Iya, saya tuh awalnya bergabung dengan IMI atau akhirnya juga menjadi founder dari IMI adalah melihat bahwa di sekitar kita ini sepertinya ibu-ibu menyusui itu sangat susah banget ya mendapat dukungan gitu loh ya. Belum banyak, sekitar tahun 2012 waktu itu ya, belum banyak pendukung-pendukung ASI ya. Sedangkan ibu menyusui ini selama 1000 hari kehidupan bayi itu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama di hari-hari pertama setelah kelahiran itu. Di situ banyak sekali tantangan. Kemudian ketika ibunya bekerja muncul lagi tantangan. Padahal seperti kita tahu bahwa ASI itu adalah secara pemenuhan gizi adalah yang terbaik ya menurut WHO, demikian ya. Jadi secara gizi itu ASI itu adalah yang terbaik. Kemudian juga secara ekonomis juga akan meningkatkan menghemat ya, adanya penghematan yang tentu saja akan meningkatkan kehidupan bagi keluarga yang
ibunya menyusui begitu, Mbak. Baik. Alhamdulillah dengan berjalannya sampai dengan tahun 2022 ini, alhamdulillah sudah bermunculan dukungan-dukungan walaupun belum seperti yang kita harapkan. Jadi inilah kita mengkampanyekan terus agar lebih banyak orang-orang yang di sekitar kita mendukung itu. Demikian, Mbak. Ya. Baik, Eyang bagaimana sih bisa menginspirasi eyang-eyang lainnya ini yang baru punya cucu, belum ada pengalaman sebelumnya, kan mungkin juga Eyang punya pengalaman yang mungkin di dunia perasian masih agak kurang mengenakan begitu Eyang? Betul. Jadi ketika saya ada 2 tahap dalam kehidupan saya sebagai nenek ASI ya. Sebelum tercerahkan, jadi sebelum tercerahkan semua eyang itu kan sayang dengan cucu ya. Artinya takut kalau cucunya kenapa-kenapa. Nah, ketika saya belum dapat informasi tentang menyusui, nah saya mendukung cucu saya tuh dengan memberikan susu formula karena saya takut susu saya kenapa-kenapa, asinya nggak cukup segala macam, itu belum ada diinformasikan ke saya, belum masuk informasi tentang itu. Nah, ketika saya mengikuti pelatihan konselor, nah di situ saya belajar bahwa ternyata ASI itu manfaatnya besar. Ternyata kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan menyusui itu bisa dilalui apabila kita mengetahui trik-triknya gitu. Dan peran konselor menyusui untuk ibu-ibu yang menyusui ini sangat seperti kita harus berdiri sejajar begini ya, Mbak ya. Gitu. Yeah. Karena banyak sekali tantangan-tantangan di era menyusui sampai 2 tahun. Dan di dalam agama manapun juga menyusui selama 2 tahun atau lebih itu memang dianjurkan ya di dalam agama apapun. Nah, berangkat dari situ ketika saya sudah terinformasikan, maka tentu saja dukungan saya terhadap anak cucu-cucu berbeda gitu. Ketika anak saya menyusui, ketika saya sudah menjadi konselor, tentu saja saya mendukung sepenuhnya bahwa ketika tak ada tantangan-tantangan, bukan berarti kalau cucunya konselor nggak ada tantangan ya. Jadi banyak sekali tantangan, tiap cucu itu berbeda tantangannya begitu. Jadi itu membuat saya juga belajar, apalagi di era pandemi ini juga gitu ya. Nah, saya kemudian bisa ketika cucu saya lahir, saya mendampingi untuk IMD. Kemudian ketika ibunya bekerja, saya juga mendampingi perawatnya pengasuh bayi untuk memberikan ASI perah ketika ditinggal ibunya bekerja. Kemudian ketika era MPASI juga saya juga sekali lagi menjadi bukan, saya tidak melakukan sendiri ya, karena yang melakukan adalah perawat bayi gitu. Jadi saya memberikan mengedukasi perawat, kemudian memberikan memperhatikan apakah sudah benar gitu ya. Alhamdulillah dari 8 cucu saya, 6 orang ini full ASI gitu ya, walaupun ibunya bekerja gitu, tetap mereka bisa memberikan ASI sampai 2 tahun atau lebih gitu seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita mesti memberikan informasi kepada eyang-eyang gitu. Maksudnya eyang-eyang semua takut kalau cucunya kenapa-kenapa gitu. Jadi kalau kita seperti saya juga, yang saya alami ketika saya mendapat informasi tentang menyusui, maka saya tentu saja akan mendukung sepenuhnya ini. Jadi bukan berarti kalau eyangnya tidak mendukung, itu bukan berarti bahwa eyangnya nggak mau mendukung, cuman belum terinformasikan. Nah, di kesempatan inilah kita berikan informasi kepada eyang-eyang, calon eyang gitu ya, kenapa harus menyusui gitu, bagaimana kalau ada tantangan-tantangan menyusui, kita harus kemana gitu. Sekarang banyak sekali konselor menyusui tersebar di Bekasi juga banyak sekali. Seperti itu, Mbak. Nah, waktu zaman dulu eyang ada tidak sih seperti itu yang? Aduh, nggak ada kayaknya. Jadi ketika saya juga menyusuin anak saya. Nah, ketika saya menyusui, nah itu kalau kita menyusui itu kan zaman dulu itu ini dengan mitos ya. Artinya kalau menyusui itu ketika payudara saya lecet, nah itu kata ibu saya, nggak apa-apa, memang menyusui harus gitu. Yang payudaranya merekah gitu dan tidak ada bantuan. Waktu itu belum ada bantuan dan saya harus benar-benar menahan diri, menahan sakit agar saya bisa menyusui. Nah, ternyata setelah saya menjadi
konselor itu, oh ternyata menyusui itu nggak boleh sakit. Jadi kalau payudaranya lecet, mungkin ada yang salah dengan posisinya atau pelekatan bayi. Nah itu sekarang banyak konselor-konselor yang bisa membantu ibu. Baik. Jadi bersyukurlah yang hidup di zaman saat ini, Eyang ya. Ya, tentu saja sangat-sangat bersyukur. Jadi ketika saya tahu ilmunya, oh iya ternyata menyusui itu, oh lagi ada lagi tentang makanan. Jadi ketika saya menyusui, nenek saya bilang, ibu menyusui itu nggak boleh makan yang ikan, nanti amis, katanya gitu, asinya amis gitu. Terus kemudian ibu menyusui harus minum daun katu. Gitu. Jadi menu saya sehari-hari adalah daun kaku seember dan makannya nasi dengan kunyit gitu. Nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan apa. Nah itu tentu saja kalau yang zaman sekarang kan ibu menyusui boleh makan apa saja sesukanya. Bahkan kalau ibunya suka makan pedas ya monggo gitu, silakan. Jadi nggak ada, karena ASI itu selalu mengambil sari yang terbaik dari ibunya gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Menyusul makanan baik. Perasaannya gimana yang setelah ternyata seperti ini, kenapa nggak dari dulu aja begitu? Seperti itu tidak ya? Jadinya kepengen menyusui lagi jadi. Enggak, jadi saya memang jadi mendukung. Jadi tugas saya adalah sekarang itu mendukung. Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan, jadi bukan berarti cucu-cucu saya tidak ada tantangan, walaupun ayang-ayangnya seorang konselor. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, yang pertama kita harus membuat nyaman si ibu. Jadi membuat ibunya nggak apa-apa, ayo dicoba lagi gitu kan. Karena apalagi kalau anak-anak pertama kan mungkin cara menggendongnya belum benar sehingga sakit menyusunya. Nah, beruntunglah anak-anak saya karena eyangnya punya bekal ilmu, jadi bisa menuntun mereka untuk membantu mereka untuk memberikan ASI-nya dengan baik gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau untuk pemberian edukasi kepada ibu-ibu ini yang baru juga dirasakan cukup mudah ya, karena kan dari berbagai media juga bisa didapatkan ilmu-ilmu tersebut, Eyang ya. Iya. Info-info tentang menyusui sekarang banyak sekali tersebar. Kalau mau di AIMI juga ada, di IG juga ada. Tapi tentu saja kita harus mencari sumber yang benar, gitu. Karena banyak sumber-sumber yang akhirnya jualan ya. Kalau kita nggak pandai-pandai, gitu. Jadi kita bukannya malah menghemat, tapi jadi kita harus minum booster ini, minum booster itu, katanya bagus untuk ibu ASI. Padahal sebenarnya booster ASI itu adalah perasaan nyaman dari ibu sendiri gitu. Dukungan-dukungan dari orang sekitarnya membuat ibu merasa nyaman, dan itu akan menjadi booster yang paling baik. Bukan makanan, bukan booster ASI ABC yang apa segala macam, itu bukan. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tentunya kita kan biasanya ada ibu menyusui, ada ayah ASI, ada eyang ASI. Nah, peranan dari eyang ASI dan ayah ASI ini, kalau menurut eyang ini bagaimana? Itu adalah garda terdepan ya dari menyusui ya. Kalau saya sepanjang pengalaman saya sekian itu di dunia perasian, jadi seorang ibu kalau dia tidak mendapatkan dukungan dari orang yang terdekat, itu banyak sekali tantangannya dan membuat ibu itu akan menyerah. Jadi banyak sekali kegagalan-kegagalan menyusui itu akibat karena tidak ada dukungan dari orang terdekat. Jadi orang terdekat itu siapa? Yang pertama tentu suami. Kemudian kalau ada eyang mungkin oma, opung itu adalah orang-orang yang sangat besar pengaruhnya untuk kenyamanan ibu menyusui. Baru kemudian orang-orang di sekitar, misalnya sahabat untuk curhat, karena ibu menyusui itu juga kadang-kadang juga perlu curhat ya gitu. Mungkin bisa curhatnya ke teman-teman atau sama ibu menyusui, rekan sekerja apabila ibunya bekerja gitu. Kemudian di lingkungan itu tuh sebenarnya satu orang ibu menyusui itu butuh dukungan dari orang selingkungan, bahkan untuk posyandu, untuk sampai ke tenaga kesehatan itu seharusnya bisa mendukung gitu, memberikan kenyamanan untuk ibu menyusui ini, sehingga keberhasilan menyusuinya sangat besar apabila ibunya mendapat dukungan.
Baik, kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Nah ya, setelah tahu dan ilmu-ilmu pernah tidak? Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata dulu saya tidak seperti ini dan saya bertekad untuk menerapkannya kepada anak saya begitu ya, Yang ya? Ya, jadi anak-anak sekarang kepada anak-anak saya kalau menyusui santai aja gitu, artinya kamu boleh makan apa saja gitu. Nah, bahkan ketika yang bekerja pun ketika dia mau keluar kota, ya nggak apa-apa gitu, memang harus dinasnya harus keluar kota ya gitu, harus diperlukan untuk itu. Nah, babynya bisa minum ASI peras. Nah, itu tadi ketika jadi nggak ada masalah ibunya mau keluar kota karena berdinas, atau bahkan ini ya yang terutama pengalaman ini kepada anak saya yang laki ya. Nah, ketika istrinya menyusuin, dia kalau hari Sabtu Minggu kan libur. Nah, dia kasih ini untuk istrinya, kamu boleh pergi sama teman-teman, mau ke salon, mau kemana-kemana, bibi sama saya. Dia yang bertanggung jawab pada hari Sabtu Minggu itu. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari ayah. Seperti itulah. Jadi ibunya bisa me time. Jadi menyusui itu bukan hal yang menyusahkan. Jadi menyusui itu adalah hal yang menyenangkan gitu loh. Happy-happy aja walaupun menyusui gitu. Bisa me time dengan teman-teman, bisa kemana saja gitu ya. Tentu saja itu perlu dukungan. Sekali lagi di sini kita memang seorang ibu yang menyusui, jika dia didukung dengan baik oleh sekelilingnya, maka keberhasilan menyusuinya akan sangat besar. Baik. Nah, Eyang kembali lagi ke awal pekan menyusui sedunia. Kenapa dipilihnya di awal Agustus ini, Eyang? Bisa cerita-cerita kepada rekan Dakta semuanya, silakan. Waduh, ini saya nggak begitu awal mulanya. Cuma saya ketika saya terjun di AIMI tahun 2011 itu ya sepanjang tahun, setiap tahun tanggal 1 sampai tanggal 7 itu kita selalu memperingati ini dan temanya tuh berbeda-beda gitu. Jadi caranya kita mengkampanyekan. Jadi ini kan kita kan harus mengkampanyekan supaya lebih banyak ibu yang memberikan ASInya kepada bayi. Nah, di tiap tahun Pekan Menyusui Dunia itu temanya pasti berbeda. Nah, ketika tahun yang kemarin kan dukungan, tahun yang sebelumnya ada dukungan untuk ibu bekerja, seperti itu. Jadi setiap tahun dukungannya berbeda-beda. Goalnya adalah nanti pada tahun 2030 kalau nggak salah, yaitu adalah bahwa menyusui adalah hal yang sangat biasa saja gitu, artinya banyak, bukan hal yang aneh jika seorang ibu menyusui gitu, seperti itu. Jadi seperti itu, akan banyak bayi-bayi yang mendapatkan ASI dan gizinya terpenuhi, otomatis juga golden periodnya juga terpenuhi dengan menyusui, otomatis akan tumbuh generasi-generasi yang sehat. Baik, kita jeda sejenak, Eyang, dan untuk kita membuka kesempatan bagi rekan Dakta untuk bertanya juga live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_Bekasi, atau bisa telepon di 0218816363. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow bersama AIMI Bekasi, Pekan Menyusui Sedunia Antara Tantangan dan juga Dukungan, masih bersama Eyang Asih. Ini pendiri ataupun juga founder dari AIMI Bekasi, dan Eyang Her. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511107107 atau bisa berkomentar live Instagram di @radiodakta dan di @aimi_Bekasi. Masih bersama Eyang Her. Eyang Her. Ya, Mbak. Ya, tentunya selama menjadi Eyang Asih di AIMI Bekasi dari awal sampai sekarang tentu ada tantangan nih. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Eyang Her untuk terus bisa memberikan edukasi kepada semuanya nih, Eyang? Silakan. Tantangannya kalau secara tantangan yang ini untuk saya sebagai konselor sendiri hampir nggak ada ya, kecuali bahwa karena untuk ibu-ibunya sendiri mungkin ya. Jadi kalau tantangan untuk saya sebagai ini adalah kurangnya awareness itu kewaspadaan atau
kekurangannya dukungan dari masyarakat, tenaga kesehatan, terutama ya masyarakat itu tentang perlunya tentang ASI ini masih agak kurang ya. Nah itu, ini yang sedang kita upayakan, bagaimana caranya supaya para pendukung ASI di sekitar ibu yang menyusui ini akan tahu apa sih yang harus didukung gitu ya. Kalau saya sendiri dari pengalaman yang kemarin ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita memberikan dukungan, kita harus tahu apa yang bagaimana bentuk dukungan. Nah, kalau timingnya, saya bisa membagi bahwa selama 1000 hari kehidupan manusia, kehidupan bayi itu, nah kita harus bisa memberikan dukungan pada saat kehamilan. Yang pertama pada saat kehamilan, kemudian pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Pada hari-hari pertama setelah kelahiran, nah itu kemudian dukungan berikutnya adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI saja sampai dengan umur 6 bulan, sampai bayi berumur 6 bulan tidak diberikan tambahan lain, baik bubur atau air sekalipun juga. Kemudian setelah lewat 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Ini makanan pendamping ASI yang bagaimana? Nah itu yang harus kita sebarluaskan, bahwa makanan pendamping ASI adalah bukan makanan pabrikan, tapi makanan keluarga, gitu. Sehingga bayinya benar-benar setelah mendapat ASI tentu saja kecukupan gizinya akan terpenuhi dengan makanan keluarga. Kemudian ASI diteruskan hingga menyusui itu diteruskan sesuka bayi hingga 2 tahun atau lebih. Nah, dalam ketika kita bisa mendukung di 5 periode ini, insya Allah tantangan ibu artinya yang akan berkurang ya. Jadi nggak ada lagi ibu yang mengalami baby blues ya. Artinya banyak sekali kan sekarang kita ini ibunya bunuh diri karena merasa tidak sempurna sebagai seorang ibu, tidak bisa menyusui. Nah, itu ada andai kata di sekitarnya itu ada orang yang sadar bahwa ibu ini kayaknya butuh dirangkul gitu loh. Mungkin tetangganya gitu bisa merangkul gitu ya. Nah, ini yang kita sedang menginformasikan. Kalau kita melihat tanda-tanda ibunya sudah seperti ini, berarti ibunya butuh dirangkul, butuh bantuan gitu. Nggak, kalaupun mungkin dia tidak punya orang tua, mungkin bisa tetangganya atau tenaga kesehatannya gitu, teman-temannya gitu. Ini yang sebenarnya bisa membantu ibu tersebut mengatasi tantangan. Bagaimana menyusui tantangan karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang kepingin menyusui sebenarnya ya, udah bagus banget. Tekadnya itu sudah bagus sekali bahwa saya kepingin menyusui gitu. Oke, tapi ketika tidak ada dukungan, kemudian informasi yang didapatkan juga minim, otomatis ketika timbul tantangan dia akan menyerah itu bisa, oh ya saya nggak usah menyusu aja, atau kemudian timbul baby blues, atau kemudian ketika dia harus memberikan tambahan susu formula karena dia merasa ASI-nya tidak cukup gitu ya, sehingga harus diberikan susu formula. Nah itu akan tentu saja akan memberatkan ekonomi keluarga, terutama pada saat ini ya, ketika semua naik, listrik naik, gas naik, semua naik gitu ya. Kemudian susu juga tentu saja akan naik ya. Nah, itu akan memberatkan ekonomi keluarga. Itu juga akan membuat seorang ibu akan menjadi stres gitu. Nah, dukungan-dukungan yang membuat ibunya nyaman itulah yang sangat diperlukan, yang sedang kita galakkan di era tidak hanya 1 minggu ini ya, 1 minggu ini adalah klimaksnya, tapi di sepanjang masa sebenarnya kami ingin membantu ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu mungkin kalau seandainya ada yang mengalami kesulitan gitu, Anda tidak sendiri, banyak teman yang akan membantu. Boleh hubungin AIMI Bekasi, sekedar curhat dan segala macam. AIMI Bekasi siap membantu Anda. Nah, tentunya antusiasme di zaman sekarang Eyang ASI untuk ikut sama sepertinya Eyang Heri, bagaimana Eyang? Iya, saya kebetulan ya, karena fungsi saya Eyang, jadi mungkin saya juga banyak Eyang-Eyang yang mungkin kalau seandainya berbicaranya itu lebih enak antar Eyang gitu ya. Jadi saya lebih ke
mendukungnya, memberikan informasi kepada teman-teman, kepada eyang-eyang. Monggo eyang-eyang kalau seandainya ada yang galau kepingin mendukung tapi tidak tahu caranya, boleh menghubungi Aimi Bekasi dengan Eyang Heriani. Bukan, maksud saya kalau seandainya berbicara antar eyang itu kayaknya bahasanya mungkin sama ya, mungkin ya. Jadi kita pengalaman kita mungkin bisa menyamakan persepsi ya. Bagaimana tanpa mengguruin ya, itu yang gitu. Biasa soalnya kalau seorang eyang itu kalau diceramahin tuh kayaknya siapa lu gitu ya. Iya. Kan baru gitu kan udah lebih tahu gitu. Tapi ketika eyang ini berbicara dengan eyang mungkin apa ya? Akan lebih masuk seperti itu ya. Jadi selama saya menjadi konselor itu ketika saya lihat ibunya tidak mendapat dukungan dari keluarga, maka saya ajak deh eyangnya ngobrol sama saya gitu. Nah biasanya ngobrol antar eyang ini lebih berfaedah ya, lebih banyak ininya ya, lebih banyak hikmahnya ya dibandingkan anaknya yang nyuruh, pokoknya saya harus didukung, harus mendukung saya gitu. Tapi ketika eyangnya enggak, eyang tuh kepengen mendukung, cuman nggak tahu bagaimana gitu, apa yang didukung gitu loh. Kadang-kadang seorang eyang itu ngelihat cucunya nangis, dia takut kan cucunya lapar segala macam gitu. Jadi ini kan cucunya nangis terus, pasti susumu ngasihnya nggak cukup deh, udah kasih formula. Nah, karena dia nggak tahu bahwa ketika diberikan susu formula maka otomatis produksi ASI dari si ibu juga akan semakin sedikit gitu. Jadi ketika eyang-eyangnya dibekali dengan ilmu gitu ya, nggak hanya eyang sih, mungkin ayah juga bisa ya diberikan ilmu bagaimana mendukung di 5 periode seperti saya sampaikan tadi ya, 3 kehamilan, hari pertama, setelah kelahiran, ASI eksklusif, MPASI, usia 2 tahun. Nah, ketika informasi-informasi ini diberikan kepada eyang-eyang atau calon pendukung dari ibu menyusui, insya Allah tantangan menyusui ini akan dapat dilewati. Bukan berarti tantangan itu tidak ada. Tantangan itu pasti ada karena bayi berbeda. Bayi A sama bayi B itu berbeda ininya ya, jadi banyak tantangan bagi masing-masing ibu dan kita tidak bisa menyamakan bahwa sama gitu. Jadi karena itu kalau ibunya mendapat dukungan, jadi ketika terciptanya dukungan di lingkungan ibu menyusui ini, maka otomatis ibunya akan berhasil menyusui hingga 2 tahun atau lebih, dan anaknya akan tumbuh menjadi generasi yang sehat. Baik. Nah, eyang di periode kapan si eyang ini memang harus diajak untuk dibekali istilahnya, diberikan masukan juga agar nanti kedepannya juga lebih baik lagi, Eyang? Iya. Jadi ketika ini berdasarkan pengalaman juga ya, ketika anaknya hamil. Sekarang ibu-ibu kan kalau hamil saya nanti kepengen menyusui, nah itu diceritakanlah kepada calon pendukung ini gitu. Kalau ada teteh atau ibu atau suami, saya nanti mau mendukung gitu, ajaklah mungkin sekali eyangnya ketemu dengan konselor menyusui gitu ya. Jadi eyangnya itu apa, ternyata begini betul. Jadi informasi yang penting itu informasi tentang menyusui itu disampaikan kepada calon pendukung. Apa yang akan didukung dan bagaimana cara mendukung itu disampaikan ketika si ibu itu akan berniat menyusui. Biasanya pada masa kehamilan itu kan dicari pendukungan. Jadi selain dukungan orang terdekat, kemudian tenaga kesehatan, rumah sakit, kemudian jika ibunya bekerja juga lingkungan kantor gitu ya. Itu semua menjadi suatu mata rantai dukungan untuk si ibu ini gitu loh. Jadi tidak berdiri sendiri ibu ini, jadi dia mendapat dukungan dari mata rantai ini, insya Allah keberhasilan menyusui akan tercapai. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tadi kan eyang mengatakan sesama eyang harus berbicara ya, tidak boleh istilahnya yang muda mungkin tidak masalah memberikan edukasi kepada si anak. Biasanya pendekatan apa sih yang dilakukan kepada eyang yang lainnya ini ketika mereka konsultasi terkait dengan ASI ini? Jadi biasanya gini,
kalau saya bertemu dengan eyang seperti itu kan kita juga ini, oh ya zaman dulu kita nggak seperti ini ya kayaknya ya, gitu. Zaman dulu kita berbicara tentang masa lalu gitu loh, yang dimana informasi yang seperti sekarang itu tidak ada di zaman dulu gitu, di zaman saya, zaman eyang itu nggak ada gitu. Nah itu nah sekarang ini ternyata ada loh informasi baru seperti ini bahwa menyusui itu harus nyaman, kalau ada kesulitan kita harus menemui siapa, paling nggak begitu. Jadi eyang tahu kalau ada dilihat bayinya kesulitan atau ibunya kesulitan menyusui atau bayinya menangis terus, ini eyang bisa oh ya kayaknya kita mesti ketemu kesini deh gitu loh, seperti itu. Jadi ketika eyangnya sudah begitu, maka ibunya otomatis akan menjadi nyaman ya. Jadi intinya itu bahwa kalau bisa saya simpulkan bahwa inti menyusui adalah nyaman. Jadi menyusui itu adalah hal yang nyaman untuk ibu dan semua yang di sekitarnya, dan menyusui itu bukan beban gitu, walaupun ibunya bekerja, seperti itu. Ya, baik. Jadi istilah menggunakan bahasa ataupun gaya-gaya yang zaman dulu, istilahnya kayak membangkitkan yang dulu, tentunya bisa masuk ke dalam pemikiran si eyang tersebut itu ya, yang Her ya. Memahami, karena kebanyakan ketika saya berbicara dengan eyang juga eyangnya takut gitu kalau bayi cucunya ini kelaparan, cucunya tidak tumbuh sempurna. Nah ini informasi bahwa gitu, kalau seandainya misalnya bayinya nangis itu nggak terlalu lapar, itu yang simpel aja gitu loh. Jadi mungkin ya nggak nyaman, atau mungkin menyusunya belum pas, ininya posisinya segala macam. Itu hal-hal yang kecil-kecil aja tentang tangisan bayi, itu mungkin yang bisa kita sampaikan kepada eyang, bahwa tangisan itu bukan berarti lapar, itu dulu gitu. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan bayi menangis gitu, seperti itu. Baik. Nah kalau makanan bagaimana yang direkomendasikan dari eyang ASI ini untuk para ibu menyusui, eyang? Makanan untuk ibu menyusui sesuka ibunya aja gitu, yang penting bergizi gitu. Artinya misalnya ibunya suka makan sayur ya monggo gitu, tapi tetap harus, kalau sekarang kan kita gizinya yang kita bukan 4 sehat 5 sempurna ya, artinya gizi seimbang, artinya cukup sayuran, cukup protein, karbohidrat, cukup semuanya, sehingga terpenuhi untuk seorang ibu menyusui. Karena menyusui itu sebenarnya mengambil yang terbaik dari ibunya, dan makanan yang dimakan ibunya ini bukan membuat asinya banyak atau apa, tapi menggantikan zat-zat yang diambil untuk produksi asi. Jadi ketika ibunya tidak makan dengan baik, maka ibunya yang akan menderita gitu, bukan asi itu baik, karena memang asi itu sudah dibuat Allah mengambil sari yang terbaik dari ibu. Jadi ibunya mungkin cepat keropos tulangnya, giginya cepat berlubang, yang seperti itu. Jadi makan itu bukan untuk asinya, tapi untuk mengganti produksi apa yang dipakai untuk produksi asi. Jadi sebaiknya ibu yang menyusui, maka makanannya juga harus gizi seimbang. Jadi bukan, kalau memang ibunya suka makan ikan, apa-apa, ibunya suka makan seafood, boleh gitu. Jadi yang penting ibunya nyaman, itu nggak boleh ibunya, aduh saya harus makan kacang hijau 1 kilo sehari, atau makan hati seini gini, itu enggak juga. Makan aja apa aja yang nyaman, yang penting bergizi, karena untuk kebutuhan ibunya sendiri. Makanan yang dimakan oleh ibu menyusui adalah untuk kebutuhan ibunya sendiri, karena asinya adalah diambil dari yang terbaik yang ada di dalam ibu ini. Baik. Nah ada kelas khusus sendiri tidak untuk eyang ASI? Apakah bisa bercampur dengan ibunya ya? Mungkin bisa, sebenarnya sih kalau saya dulu juga dibawa anak saya ikut kelas AIMI juga kok, dan saya dari situ saya tertarik gitu. Jadi sebelum saya menjadi konselor menyusui, saya dibawa menemui konselor menyusui gitu, oh ternyata kayak gitu ya. Terus ketika kita mau ikutan jadi konselor menyusui, mau deh gitu, jadi bertambah ilmunya gitu. Tapi dengan berbincang dengan konselor menyusui, atau ikut-ikutan kelas, atau bacaan gitu ya, itu pun sedikit menambah ya. Kalau saya memang orangnya kepengen tahu semua gitu, jadi ketika
Dan kebetulan anak saya juga bermurah hati membawa saya kemana-mana gitu, artinya ke dokter kandungan saya dibawa, ke konselor saya dibawa gitu, ikut kelas apa aja saya dibawa, karena dia mau ibunya terinformasi dan ketika perubahan itu dari ibunya sendiri, tapi lebih mudah daripada kita menunggu gitu loh. Jadi anak saya nggak pernah menunggu, tapi dia membawa saya untuk mendapatkan informasi. Dari situ saya, oh ternyata begini gitu, itu akan lebih mudah lah, seperti itu. Ini pengalaman ya. Jadi harusnya ibu-ibu semua ini mencontoh keluarga Eyang Her, anaknya bawa Eyang Her kemana-mana ya. Iya, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya juga kan. Kebetulan saya juga senang aja gitu kan. Saya kepengen gitu. Saya memang ketika anak saya, yang mama saya mau menyusui, emang kamu bisa menyusuin? Kan kamu bekerja gitu. Itu aneh gitu buat saya gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang ini gitu ya, ketemu dengan konselor, ketemu dengan dokter, ketemu ini, oh ternyata bisa ya gitu loh. Itu yang tadinya nggak ada di benak saya itu tentang seperti itu. Dan alangkah baiknya teman-teman atau ibu-ibu yang akan menyusui anaknya juga membawa nih Eyang, tidak hanya suaminya aja. Kalau bawa suami kan udah biasa ya, ini Eyang nih dibawa nih, Eyangnya tuh dibawa gitu loh, supaya Eyangnya terinformasi gitu. Jadi ketika perubahan itu dari diri Eyang sendiri, maka itu akan lebih mudah. Baik, karena selama proses kehamilan menyusui tidak hanya terlibat suami dan istri, tetapi juga ada orang tua ya, Eyang ya. Betul. Kalau di Indonesia kayaknya seperti itu ya Mbak, ya beda kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kan 21 tahun adalah udah keluar, udah bukan urusan orang tua. Tapi di Indonesia mau sampai kapanpun anak tetap anak gitu ya, sebenarnya gitu ya. Jadi iya seperti itu. Jadi apa ya, hubungan erat ini ya, emosional antara ibu dan anak kalau di Indonesia lebih kental ya, kalau di timur ya, negara timur ya, dibandingkan negara-negara barat ya. Saya melihat gitu ya. Jadi rasanya orang tua itu kalau dilibatkan itu yang pertama membuat nyaman. Ini pengalaman anak saya aja ya. Jadi ketika anak saya itu ketika keluar, ini pengalaman ya. Jadi menikah mereka keluar gitu dari rumah saya gitu. Jadi mereka berumah tangga sendiri. Nah itu kemarin anak saya nyetuk, ketika saya ngirim di rumahnya, enak ya ada mama tuh ya, ternyata ya tenang di rumah. Nah, jadi kalau kita sebenarnya orang tua ya udah itu anak di mana aja anak. Kalau di luar negeri kan jarang ya. Baik, mungkin apa yang harapannya di Pekan Menyusui Sedunia ini, silakan ya. Harapan kami terutama ya, mari kita sama-sama membentuk suatu mata rantai untuk mendukung seorang ibu menyusui. Jadi lebih banyak dukungan-dukungan yang didapat oleh ibu menyusui, sehingga ibu menyusui juga dapat melewati tantangan-tantangan yang dihadapi selama 1000 hari pertama kehidupan manusia, sehingga berhasil menyusuinya, anaknya tumbuh sehat, otomatis generasi Indonesia juga menjadi generasi yang sehat, generasi yang kuat, dan menjadi negara yang hebat juga. Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih yang sudah hadir di Data, meskipun lewat Instagram, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih ya, salam teman-teman edukasi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Minggu ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak dan cerdas.